sih perseteruan si Spotify dan Melon di Korea tuh kedengeran nggak sih sampai orang Koreanya langsung? Atau bisa dijelasin gitu maksudnya apa sih ini yang terjadi? Yang terjadi sebenarnya gitu. Sejujurnya saya baru tahu tentang ini karena saya dikasih tahu sama tim Detikers karena saya sebagai orang Korea juga pakai aplikasi Melon kan. Karena saya juga sudah research, ternyata kayak 85% orang Korea memakai platform Melon. Karena ya, memang sudah lama kita pakainya. Dan itu kayak benar-benar lengkap banget. Kayak misalkan kalau ada semacam program show, kayak Produce 101, dan juga kayak program kayak audisi, K-pop, lain-lain. Kayak hari ini kita tayang, lihat, langsung kita kayak suka kan. Musik yang baru dinyanyiin sama pengikut audisi, langsung kita bisa dengar di Melon gitu. Jadi mereka sudah bekerja sama dengan banyak program TV show juga. Jadi kita itu benar-benar bisa akses semua lagu yang ada di Korea. Cuma ya banget ya. Cuma sayangnya kita nggak bisa mencari semua lagu luar di Melon itu. Tapi kan orang Korea kan memang bangga gitu kan sama lagu-lagu mereka sendiri. Jadi mereka jarang mencari tahu soal lagu-lagu luar. Tapi mungkin generasi sekarang mereka sudah internasional gitu. Jadi baru mereka merasakan kayak jeleknya Melon karena terlalu fokusnya ke Korea. Aku penasaran sih sebenarnya. Boleh nanya nggak? Untuk aktifinnya itu aktif gimana aktifnya? Bukan aktifin ya bahasanya apa ya? Untuk registrasi. Menggunakan itu apa emang harus orang Koreanya atau orang luar sebenarnya bisa nggak sih gitu? Sebenarnya orang luar juga bisa, tapi saya kan pernah tinggal di Indonesia kan. Kita nggak bisa akses aplikasi Melon di Indonesia. Lucunya gitu. Padahal saya memakai akun bank Korea dan segala macam, tapi nggak ngerti kenapa nggak bisa akses. Jadi saya waktu itu pakainya Spotify pas di Indonesia. Dan pas saya di Korea, saya memakai Melon. Lucu ya? Saya juga nggak tahu. Kayak teknologi banget. Tapi aku kan pakai kebetulan handphone aku mau download si Melon itu. Aku cari di Apple Store dan Play Store nggak ada. Nggak ada, benar-benar nggak ada. Iya. Gitu. Dan tahu aku sih teman-teman aku. Kenapa Mbak Disi? Kenapa Mbak Disi? Tahu aku teman-teman aku yang punya Melon, yang punya Melon itu rata-rata pada pakai VPN gitu sih, kayak jadi ganti region ke South Korea, jadi baru pada bisa gitu. Oh gitu. Nah terus kalau misalnya di Korea sendiri, santer nggak sih isu ini kayak ributnya tuh sampai ke Korea nggak sih sampai mereka mulai gelisah? Kalau misalnya Indonesia kan gelisah banget nih karena mostly orang Indonesia dengerin lagu K-pop di Spotify gitu. Kalau misalnya di Korea tuh ada sesuatu gelisahnya nggak sih kalau misalnya lagu Korea ada beberapa yang dihapus dari Spotify? Baca beberapa artikel. Yang gelisah itu kayaknya semacam fandom yang sangat ekstrim deh. Karena mereka nggak bisa bantu idolnya mereka itu pakai streaming luar. Karena itu kayak langsung efeknya sama Billboard chart dan UK chart. Pokoknya yang go internasional gitu kan di luar Korea. Jadi kalau misalkan Spotify itu katanya kayak streaming itu sangat ngaruh dengan kayak hasil streaming mereka. Dimana itu kayak ternilai semua. Jadi cuma itu doang sih. Kalau orang Korea yang pingin dengar musik luar itu kayaknya nggak semangat K-popers luar gitu deh. Oke. Berarti kalau misalnya menurut kalian nih dari Mas Alpi dulu deh, kira-kira lagunya ini kalau misalnya nanti ditarik kan dari Spotify, perhitungannya bakal ngaruh nggak ya? Kayak misalnya listenersnya udah berapa gitu. Kalau gue sih jujur denger lagu K-pop di Spotify nggak pernah mikirkan itu ya. Dengerin aja. Gue bukan tipe fans yang harus dengerin terus biar idol gue menang. Enggak. Karena kayak kalau mikirin itu kayak terbebani. Gue nggak mau terbebani gitu. Jadi cuma enjoy aja gitu ya? Iya, dengerin lagu ya kayak pengen enjoy musiknya aja gitu. Oke. Kalau Kak Disi gimana nih? Oh iya sih, aku juga sama kayak Kak Alfi juga ya. Udah jadi santai aja sih dengerin ya buat seru-seruan aja. Cuman aku emang baca di Twitter tuh ada jadi karena Spotify itu dihapus, Seventeen itu kehilangan streaming 1 juta apa 1 miliar
streaming gitu. Jadi mungkin kayak lebih efeknya sih kayak ke artisnya kali ya sama musiciannya gitu. Kalau kita sih ya nggak bisa denger, cuman kita ya santai-santai aja sih dengernya gitu. Terutama Big Three ya, maksudnya kalau Big Three and Big Four kayaknya tidak berpengaruh ya, dia tetap masih ada gitu loh di ini. Nah terutama yang sangat berpengaruh itu kebanyakan yang indie sama yang agensi-agensi kecil gitu, setahu gue yang kayak ya Mamamoo atau Epic High yang terutama yang kemarin tablo marah-marah gitu-gitu sih, karena kebanyakan Big Four sama Big Three tidak masuk ke KKUM gitu, mereka punya distributor sendiri gitu.